Welcome guys, baik lagi di channel gue Fernando Kusuma. Jadi pada video hari ini gue mau ngejelasin mengenai tentang aksesoris-aksesoris yang paling affordable atau yang paling terjangkau ataupun juga paling berguna untuk settingannya dari DJI Action Pro 5 ini. Jadi hanya dengan tas segini saja yang menurut gue cukup untuk kita buat vlogging ataupun kita buat berolahraga dan lainnya. Ya, dengan ukuran tas segini dan ukuran tangan gue segini, itu sudah cukup. Mari kita lihat ya, isi dalam tas ini bagaimana, oke? Oke, sebelum kita mulai untuk review aksesorisnya, gue mau disclaimer dulu ya. Semua aksesoris yang gue share di video ini tidak ada unsur sponsor atau apapun. Jadi ini murni gue research sendiri, gue cari sendiri, dan gue beli sendiri. Oke guys, jadi aksesoris pertama kali yang akan gue review itu dari segi tas atau bisa disebut sling bag lah, dengan tipenya seperti ini ya modelannya. Jadi ini merupakan dari PakSafe dengan tipe yang Vibe 150. Nah, jadi alasan gue pertama kali pilih PakSafe ini ya terutama dari segi kualitas bahannya dan juga keamanannya sih. Kenapa? Karena gue akan sering traveling dan gue akan mau bawa untuk aksesoris vlogging ini kemana-mana kan. Jadi menurut gue pribadi cukup dengan ukuran segini. Dari itu pertama, dan kedua dari segi material itu menurut gue ini sudah cukup aman dan tidak mudah rusak ataupun kuatlah durability-nya, karena ini merupakan seperti kayak mesh tuh bahannya. Lalu yang bagian belakangnya juga sudah nyaman karena sudah ada puff atau bantalannya ya. Tuh, jadi empuk untuk kalau misalkan kita bawa dalam jangka waktu yang lama. Nah, lalu alasan gue yang ketiga dan paling menurut gue sih ya ini yang paling menonjol dibanding tas-tas lainnya, yaitu dari segi keamanannya sih. Kenapa? Karena yang pertama itu talinya sendiri utama. Talinya sendiri sini itu ada semacam kawat. Jadi tidak akan mudah untuk digunting ataupun robek ataupun putus lah, karena sini sudah ada kawat. Jadi benar-benar safety sekali. Itu satu. Yang kedua yang paling gue sukain itu dari segi keamanannya atau ziplocknya inilah. Jadi ziplock ini sih sudah katanya sih sudah YKK. Nah, jadi keamanan ini ada 3. Jadi yang pertama itu dari segi locknya ini dulu nih. Jadi kita harus buka ini dulu. Tok. Nah, itu satu. Yang kedua ngebuka ini. 2. Baru bisa kita buka seperti ini. Nah, yang ketiga ini lucunya itu untuk zippernya ini sendiri, kita harus ngebukanya seperti ini. Itu dibuka, set, baru kebuka. Dan ini juga, jadi menurut gue ini anti thief sekali. Jadi kalau ada amit-amit, ada orang mau maling ya, dia harus melalui 3 tahap itu. Yaitu yang pertama, dia harus ngebuka ini dulu nih, buka tutup ini, terus ini juga harus dimasukin, ini harus dimasukin ke dalam. Set. Lalu ini dimasukin ke sini, jadi kekunci, jadi susah. Yang ketiga terakhir tuh ini keamanan. Tek, udah deh. Jadi orang nggak akan maling atau apapun itu tidak akan sangat sulit untuk membukanya, ya kan? Jadi buka ke sini, kita tarik ke sini, tarik ke sini, buka. Oke, lalu selanjutnya yang gue suka tuh kompartemennya di bagian dalamnya. Jadi kompartemen dalamnya di sini sudah ada mesh-nya ini untuk kalau misalkan mau masukin barang atau apapun jadi lebih aman, kayak seperti dompet atau yang chargeran atau apapun. Jadi kalau di sini sih yang biasa gue masukin itu cuma untuk seperti kayak tisu basah. Jadi tisu basah itu yang biasa gue pakai, jadi bisa masuk. Udah deh, jadi ini masih bisa masukin barang-barang ya, perintilan-perintilan kecil. Oke. Lalu selanjutnya kita buka yang di kompartemen yang utamanya. Nah, kompartemen utama itu sangat, menurut gue sih sudah cukup atau sangat besar lah untuk aksesorisnya. Jadi di sini juga sudah ada RFID sendiri untuk yang biasa untuk kayak credit card ataupun paspor bisa masukin sini supaya tidak mudah dimaling ataupun diambil sama orang. Nah, itu kan kodenya Vibe yang EXO Mesh. Nah, di sini ya ada beberapa kompartemen. Jadi biasanya gue di sini buat masukin kabel-kabel elektrikal buat ngecas si DJI-nya, lalu di sini tuh pulpen, lalu di sini tuh bisa masukin lagi beberapa lagi untuk bisa kita masukin nih kayak dompet atau barang-barang penting lah, begitu. Oke, sudah cukup. Nah, itu kan yang PakSafe Vibe ya. Lalu dengan kalau misalnya seperti ini menurut gue kurang
cantik ya, kurang manis lah. Jadi akhirnya kemarin gue juga membeli ini, namanya Skip Monday. Skip Monday ini merupakan carabiner. Carabiner ini fungsinya untuk kayak misalkan kalau kita lagi di tempat meja makan atau apapun, kita bisa gantungin ini gitu loh. Jadi ini biasanya gue gantungin ke seperti ini, tek. Jadi ini gue bisa gantung deh. Katanya sih ini kan jadi ada 2 ukuran, ada yang small, ada yang medium. Tapi gue pilihnya yang medium, cuma 2 ukuran. Nah katanya sih dengan ukuran ini, yang ukuran medium ini bisa kuat sampai 20 kilo gitu. Oke, itu saja. Kita next ke aksesoris selanjutnya. Oke, aksesoris kedua yang menurut gue penting dan utama untuk biasanya gue beli itu dari segi cage-nya. Jadi kenapa gue beli lagi cage ini dibandingkan yang bawaannya itu dari DJI? Kenapa? Karena DJI itu bahannya dari plastik. Dan kedua, kalau ketika kalian mau masukin action cam kalian itu harus dari depan. Jadi menurut gue pribadi akan ada resiko untuk baret di sebelah sisi keliling sini lah. Karena sebelah sini kan biasanya lebih tajam ya gitu loh. Jadi menurut gue pribadi, gue beli baru ini dari merek Ulanzi. Nah, sebetulnya sih banyak merek sih untuk metal cage ini. Ya kan, dari Small Rig contohnya, ataupun merek-merek lainnya. Tapi gue pilih Ulanzi. Karena menurut gue Ulanzi memiliki dari segi harga murah, dari segi keuntungan atau kelebihannya juga lebih banyak lah. Ya, contohnya ya, pertama, Ulanzi sendiri itu berbahan metal yang benar-benar menurut gue oke, safety, dan juga kuat lah kalau ketika jatuh. Kalau amit-amit. Dan itu metalnya juga benar-benar bukan kaleng-kaleng sih, metalnya benar-benar kuat. Nah, itu satu. Yang kedua, dari segi bukaannya. Jadi bukaannya itu dia bisa bukaan ke 2 arah lah. Jadi dari sisi kiri dan kanan. Jadi ketika kalian ingin memasukin action cam kalian dari samping, jadi resiko untuk baretnya juga lebih sedikit karena dia benar-benar clean ya, tidak ada yang tajam-tajam ataupun bisa membahayakan atau resikonya lebih sedikit lah untuk baretin action cam-nya. Lalu yang kedua, dari segi untuk ngecas ataupun ketika kalian ingin mau ngebuka baterai ataupun ganti micro SD. Jadi ini tinggal kalian buka ini aja. Jadi lebih mudah, lebih praktis dan tidak perlu dibuka-buka lagi. Sedangkan kalau yang plastik itu kalian harus buka dulu plastik yang sebelah kirinya kalau nggak salah, jadinya lebih sulit lah kalian untuk bongkar pasang action cam-nya. Kalau sepertinya lebih gampang ya kan. Nah, lalu selanjutnya itu dari segi mountingnya sendiri di sini sudah cukup, menurut gue sih sangat cukup ya. Dari pertama di sini cold shoe, biasanya cold shoe kan buat mikrofon eksternal ya kan, mic eksternal sudah ada di sini ya kan. Lalu kedua di sini juga bisa dari segi vertikal, kalian juga sudah bisa buat magnetic dan juga bolt di sini ya kan. Jadi dari segi part vertikal pun juga dari segi horizontal sendiri kita juga ada magnetic di sebelah kiri dan kanan ini. Nah, lalu kelebihannya itu di sini juga ada boltnya juga ya, sama ya di tengah sini. Lalu kalian juga bisa dapat kelebihannya itu dari segi ini juga nih, tuh bisa juga kan, dia bisa jepit di sini pakai bautnya ya kan. Jadi menurut gue sih sudah sangat cukup ya. Itulah kenapa alasan yang gue perlu beli ini, dan ini aksesoris kedua yang terpenting menurut gue ya. Kita next selanjutnya ke aksesoris ketiga. Oke, sekarang aksesoris ketiga. Jadi aksesoris ketiga yang menurut gue sangat penting juga, utama juga, yang priority buat gue yaitu charging case ini 2. Jadi perbedaannya ini charging case untuk baterai kita. Nah, menurut gue sih charging case ini bisa kita harus belinya yang combo. Kenapa? Karena ini menurut gue sangat berguna. Dimana kita dapat 3 baterai, terus bisa langsung sekali ngecas bisa tiga-tiganya penggunaan USB-C, dan ini juga sudah termasuk dengan bisa buat micro SD, kita bisa masukin ke dalam sini. Jadi menurut gue sih, sangat gue saranin banget pilihnya yang combo aja. Jadi kalau mau beli yang DJI Osmo Action 5 Pro, pilihnya yang combo. Itu sangat-sangat worth it lah menurut gue pribadi ya. Nah, lalu selain itu gue juga beli baru banget nih, baru keluar juga DJI, yaitu DJI Mic Mini. Tuh, kalian bisa lihat seberapa kecilnya ya. Oke, jadi kalian kalau bisa bandingin itu semua sekecil ini. Nah, alasan gue kenapa gue pilih Mic Mini, ya pertama sih ini keluaran terbaru, dan yang kedua menurut gue pribadi sih karena apa? Karena Mic Mini ini juga paling kecil dibanding mic kedua. Memang ada kekurangannya, yaitu dia tidak bisa menyimpan audionya ya kan, secara internal. Tapi menurut gue sih ya tidak ada masalah sih, selama kalian benar-benar hati-hati ketika mau mulai merekam sih harusnya aman ya. Lalu yang gue paling sukain sih ini benar-benar sangat compact, kecil, ringan,
ya udah mudah dibawa-bawa kemana-mana dan bisa masuk ke dalam tas gue yang tadi aksesoris pertama yang gue jelasin sih. Dan kedua ya ini sih lebih ringkas ya, jadi kalian bisa masukin sekalian sama bulu ini nih, mic bulunya ini kan tuh. Nah ya kan, terus dari segi caging case-nya juga udah oke nih. Lihat dong, dibandingin tingginya sama, tebelnya memang beda sih, cuman dari segi ukuran itu benar-benar sangat jauh ya, kalau kalian bisa lihat tuh. Jadi sangat masuk ke dalam tas gue yang aksesoris pertama gue. Jadi gue pilih lah DJI Mic Mini ini. Oke, itu aksesoris ketiga yang menurut gue paling oke. Oke, ini jadi sekarang aksesoris keempat yang menurut gue sih lumayan penting dan juga buat gua travel ataupun buat gua vlogging ini sangat berguna sih. Yang pertama yaitu dari segi mini tripod. Jadi ini keduanya ini dari brand Ulanzi ya. Jadi ini kenapa gue pilih yang mini tripod dari Ulanzi, yaitu pertama karena ukurannya paling kecil, paling simple. Dan itu cuma seukuran sekitar 8 sampai 10 cm kali ya ini. Ini bandingin sama jari gua tuh. Ukurannya cuma beda sedikit banget kan. Jadi bisa masukin ke dalam tas aksesoris gue yang pertama. Kedua, dan ini juga udah cukup stabil ya menurut gue. Nggak akan bisa goyang sih, kalau menurut gue pribadi ya. Lalu, selanjutnya itu dari segi microfibernya dari Ulanzi. Kenapa gue pilih ini? Karena ini selain buat ngelap-ngelap, bisa buat bersih-bersih, ya kan? Selain itu juga bisa buat untuk melindungin action cam gue kalau ketika gue lagi masukin ke dalam tas. Jadi ya tidak kebentur-bentur sama lainnya. Nih contohnya ya. Gue masukin ke dalam sini, itu juga muat. Dan ini kuat loh, kalian nggak akan, ini kayak semacam strap gitu loh tuh. Jadi benar-benar kuat, ya bisa buat ngebersih-bersihin, ngelap, bersih-bersih ya, sangat berguna sih. Oke guys, sekarang aksesoris kelima. Yang menurut gue ini juga cukup penting dan gue bawa ataupun yang bisa masuk ke dalam tas gue yang ke aksesoris yang pertama itu dalam tas sling bag. Jadi aksesoris kelima ini satu set dan set yang kelima ini, aksesoris kelima ini gratis ya kalau kalian beli yang combo starter pack-nya dari si DJI Osmo Action 5 Pro ini. Jadi yang pertama itu dari magnetic quick release-nya ini nih. Itu juga bawaan dari DJI. Lalu yang kedua yang gue beli cuma kurang lebih sekitar 15.000 sampai 20.000 itu yang untuk bagian ini warna merah. Jadi ini sih kenapa gue beli yang ini, fungsinya sih pertama karena ini bahannya kalau yang bawaan itu kan kalau nggak salah bahan ininya itu plastik ya. Jadi menurut gue resiko lah, takutnya pecah atau gimana. Itu satu. Yang kedua karena warna merah. Kenapa gue pilih warna merah? Karena gue pribadi mau supaya ada keselarasan dari segi warnanya. Dari Action 5 Pro ini kan juga ada unsur merah-merahnya, terus dari metal cage gue juga ada unsur merah-merahnya, jadi gue mau ada unsur tambahan merah-merahnya lagi dari segi ini, di bagian tongsis inilah. Nah lalu tongsis sendiri ini juga bawaan ya dari combo starter pack-nya kalau kalian beli. Jadi makanya gue saranin kalian kalau mau beli yaitu yang combo, karena udah lengkap, kalian bisa langsung ready untuk vlogging semuanya. Nah yang ini tuh tongsisnya ini bisa mencakup bisa sampai 1,5 meter. Jadi kalian tinggal tarik begini aja sih. Ini bisa 1,5 meter tingginya. Sangat cukup sih. Lalu satu itu, yang kedua gue juga tambahan lah itu strap ini nih. Jadi strap ini supaya kalau amit-amit jatuh apa, kelepas masih bisa digantung sama ini gitu loh. Ya, jadi ini juga strapnya gue beli kalau nggak salah sih ini ya, ini bawaan dari Osmo Pocket 3 ya, seingat gue. Jadi gue beli resmi dari langsung gue cari DJI-nya tuh. Gue beli strapnya biar satu set lah, jadi DJI semua. Oke, itulah aksesoris kelima dan aksesoris terakhir yang bisa muat masuk ke dalam tas gue bawa-bawa. Oke guys, sekarang waktunya untuk ngerangkai semua alat-alat yang tadi gue jelasin, aksesoris gue yang kelima-limanya itu gue masukin ke dalam tas ini ya. Jadi yang pertama gue ada tambahan lah untuk kegiatan gue sehari-hari, yaitu pulpen dan juga ada tisu basah, itu juga bisa masuk ya. Jadi yang pertama kita kompartemen yang paling utama, yang paling luar, gue biasanya masukin tisu basah.
Nah, biasanya sih ini gue masukin kayak seperti kunci mobil ataupun barang-barang yang lainnya sih yang nggak terlalu penting. Gue taruh masukin ke sini. Nah, lalu ini gue masuk ke sini, kita bisa ikat ke sini satu. Oke. Nah, selanjutnya ini charger dan kabel charger. Jadi kabel charger ini sih fungsinya untuk ngecas yang charger case, baterai, dan juga DJI mic-nya, ya kan, mini mic. Jadi ini biasanya gue masukin ke dalam yang kompartemen yang sebelah sini. Oke, lalu pulpen sendiri gue masukin ke bagian paling terluar sini. Nah, tapi ingat ya, ini masih ada lagi kalau kalian masukin paspor atau apapun yang penting-penting, gue biasanya masukin sini sih buat tambahan. Jadi kan kalau biasanya gue video vlogging sih cukup itu aja ya biasanya. Lalu ini tongsisnya gue juga masukin ke paling dalam, paling pojok. Lalu mic mininya gue biasa masukin ke sebelah sini. Nah, lalu ini buat action cam-nya. Lalu paling pojok sini buat untuk mini tripodnya. Dan ini yang buat ngecasnya. Oh, udah deh. Jadi ini semua masuk. Nah, masukin deh. Dan jangan lupa tripod protection 1. Ini masukin sini 2 dan 3. Oh, udah deh, let's go. Kita bisa siap untuk ready to vlogging untuk kemana-mana ya. Itu saja sih. Oke, sekian video kali ini. Itulah 5 aksesoris yang menurut gue paling berguna dan affordable yang biasa gue bawa untuk video vlogging sih. Jika kalian ingin tanya-tanya lebih lanjut, bisa komen di bawah ini ya. Oke, bye. See you next video.